Kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme sintesis protein. Sintesis protein yaitu adalah proses pembentukan protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Sumber pengkodean yang membentuk protein adalah DNA. Pelaksana sintesis protein itu adalah RNA. Terjadi di inti sel dan di ribosom. Nah, protein itu adalah kumpulan asam amino dengan ikatan polipeptida. Pada proses mekanisme sintesis protein ini melalui dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah transkripsi dan tahapan yang kedua adalah translasi. Singkatnya adalah pada proses transkripsi itu dimulai dari DNA, ini akan dibentuk menjadi RNA duta atau RNA messenger yang terjadi di dalam nukleus. Sedangkan pada proses translasi ini dimulai dari sitoplasma di mana RNA transfer akan menjadi RNA ribosom yang terjadi di dalam ribosom, kemudian akan membentuk asam amino sehingga akan terbentuklah suatu protein. Sekarang kita akan mempelajari lebih spesifik tentang dua cara pada proses sintesis protein, yaitu yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, kemudian yang kedua adalah elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Pada tahap pertama inisiasi diawali dengan penempelan enzim RNA polimerase pada bagian promotor rantai DNA. Kemudian dilanjutkan elongasi. Elongasi adalah RNA polimerase bergerak menyebabkan rantai DNA terbuka menjadi 2 rantai di mana salah satu rantai sebagai cetakan DNA dengan arah 3' ke 5'. RNA polimerase membentuk nukleotida dari arah 5' ke 3' sebagai pasangan rantai cetakan DNA atau disebut dengan template. Setelah itu dilanjutkan tahapan yang ketiga, yaitu adalah terminasi. Terminasi adalah transkripsi akan berhenti saat RNA polimerase mentranskripsikan urutan cetakan DNA terminator, sehingga akan menghasilkan rantai pra-mRNA. Selanjutnya, sebelum ke tahapan yang kedua, di sini terjadi splicing RNA. Splicing RNA itu adalah merupakan proses pemotongan intron untuk menggabungkan ekson dalam peristiwa transkripsi. Kita lihat di sini ada rantai pra-mRNA yang dimulai dari 5' ke 3'. Di sini ada ekson. Ekson ini adalah merupakan bagian gen yang dapat diekspresikan. Sedangkan untuk menghubungkan antara ekson 1 dengan ekson kedua, di sini ada penghubungnya yang disebut dengan intron. Nah, intron ini disebut sebagai bagian gen yang tidak dapat diekspresikan, sehingga harus di-splice atau dipotong. Nah, ketika sudah terjadi splicing atau pemotongan, maka akan terbentuk gabungan ekson yang disebut dengan rantai mRNA atau kodon. Barulah
Setelah itu dilanjutkan proses translasi. Translasi ini melalui 3 tahapan juga. Yang pertama yaitu adalah inisiasi translasi. Inisiasi translasi yaitu adalah pelekatan subunit ribosom kecil ke mRNA. Molekul tRNA asam amino metionin berpasangan dengan kodon start AUG. Ya. Kemudian ribosom ini memiliki 3 sisi pelekatan, yaitu sisi P untuk peptida, kemudian untuk sisi A untuk asam amino, dan untuk sisi E ini adalah tempat keluarnya tRNA atau antikodon. Subunit ribosom besar melengkapi ribosom. tRNA inisiator menempati sisi P, sisi A siap untuk menerima tRNA lainnya. Sehingga rantai tRNA disebut dengan antikodon. Setelah itu dilanjutkan proses yang kedua, yaitu adalah elongasi. Elongasi ini diawali dari yang pertama adalah rantai tRNA atau antikodon masuk menempati sisi A berikatan dengan mRNA atau kodon. Ya, ini dia akan masuk menempati sisi A. Kemudian molekul rRNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim ribosim yang mengkatalis pembentukan polipeptida dengan menghubungkan polipeptida di sisi P ke asam amino di sisi A. Kemudian setelah itu tRNA di sisi A ditranslokasikan ke sisi P. tRNA lama ini akan pindah ke sisi E. Kemudian akan kembali ke siklus elongasi awal sebagai seterusnya ya. Jadi kemudian kembali ke siklus elongasi awal, begitu seterusnya sampai rantai polipeptida itu menjadi panjang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terminasi translasi. Terminasi translasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNA duta. Ya, kodon stop ini dimulai dari kode UAG, UAA atau UGA. Setelah itu dilanjutkan yang kedua adalah polipeptida itu akan lepas dari ribosom. Ya, polipeptida ini akan lepas dari ribosom. Sehingga dilanjutkan ke tahap yang ketiga, 2 subunit ribosom dan komponen lainnya akan terpisah. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparannya, semoga bermanfaat.